Sudah pukul 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan Rafiq untuk mengikuti doa. Duduk, siap, gerak. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Biar semangat kita menyanyikan lagu 17 Agustus kata si Wahyu kemarin. Silakan. Yang memimpin saya tunjuk aja ya. Ageng. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia membela negara Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Kak Ageng sudah membawakan lagunya walaupun sedikit tidak hafal. Oke, kita lanjut ya. Saya akan menyampaikan KIKD, IPK, kemudian teknis pembelajaran pada hari ini yang berkaitan dengan materi menerapkan dan merawat berkala engine management system. Silakan diperhatikan di depan. Baik. Yang pertama IPK-nya. Di materi menerapkan cara perawatan engine management system dan merawat berkala engine management system, IPK-nya yang pertama adalah mengidentifikasi nama dan jenis sensor pada engine management system. Kemudian yang kedua, menentukan cara perawatan engine management system. Dua hal ini yang akan kita lakukan pada pembelajaran saat ini. Kemudian selanjutnya adalah mempertunjukkan nama dan jenis pada engine management system, kemudian melakukan perawatan berkala pada engine management system. Selanjutnya, itu terkait dengan tujuan pembelajaran. Melalui pengamatan tayangan video dan diskusi yang nanti Anda lakukan, itu dapat mengidentifikasi nama dan jenis pada engine management system. Ini maksudnya nama dan jenis sensor ya. Kemudian yang kedua, melalui tayangan video dan diskusi juga, peserta didik mampu menentukan cara perawatan. Jadi nanti perhatikan video yang akan saya tanyakan. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah mengamati tayangan video, peserta didik mampu mempertunjukkan jenis sensor menggunakan LKPD. Ini nanti di pertemuan berikutnya kita akan lakukan itu. Kemudian selanjutnya adalah melalui pengamatan tayangan video, peserta didik mampu melakukan perawatan engine management system. Baik, itu ada dua ya. Yang pertama indikator pencapaian kompetensi, kemudian yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Oke, kita lanjut ya. Untuk teknis pembelajaran, yang pertama kita bentuk kelompok. Kemarin kita sudah diskusi kelompoknya, kita sudah tentukan dan siapa ketuanya. Kemudian setelah itu saya akan kasihkan pertanyaan stimulus dulu sebelum saya menampilkan videonya. Jadi nanti saya tanya, ada beberapa yang menjawab. Siap ya? Siap. Oke. Kemudian
Setelah mengamati video, silakan Anda nanti boleh bertanya terkait dengan materi yang akan diselesaikan atau dipelajari, kemudian menggali informasi, kemudian mengolah datanya atau informasi tadi. Kemudian selanjutnya dituangkanlah hasil dari menggali informasi, kemudian pengelolaan data, hasil informasi tadi ke dalam LKPD yang sudah ada pada Anda masing-masing. Kemudian setiap kelompok melalui ketuanya akan melakukan presentasi. Kemarin saya sudah tunjukkan siapa ketuanya dalam masing-masing kelompok. Oke? Yang setelah melakukan presentasi, nanti salah satu kelompok akan membuat kesimpulan dari masukan-masukan dari kelompok lain. Setelah itu di akhirnya nanti kita membuat rangkuman materi. Ada salah satu orang atau dua orang akan menyampaikan, kemudian menyampaikan refleksi. Setelah itu, yang terakhir mengerjakan evaluasi, ya, melalui Google Form. Jadi ada evaluasi, ada jurnal refleksi, kemudian ada eksperimen survei. Tugasnya terkait dengan LKPD yang Anda buat saat ini. Oke? Di sini di Google Form, di Google Slide itu sudah ada PowerPoint-nya yang saya sampaikan tadi. Silakan Anda buka lagi kalau memang nanti perlukan. Kemudian yang kedua, ada modul belajar sebagai referensi atau sumber belajar. Kemudian yang ketiga itu ada video pembelajaran yang nanti juga akan saya sampaikan, tapi kalau memang kurang jelas silakan Anda mengulang-ulangnya untuk mengerjakan LKPD-nya. Baik, ini LKPD, ini yang terkait dengan modul belajar. Ini modul belajarnya. Ini bisa menjadi salah satu sumber belajar. Saya pikir ini lengkap karena sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Jadi silakan nanti dibuka melalui Google Sheet yang sudah saya berikan linknya melalui WM. Baik, kita lanjut ya. Semangat? Semangat pagi dong jawabannya. Pagi gitu. Semangat? Pagi. Oke, terima kasih. Baik. Sebelum saya menayangkan videonya, saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya kepada Anda terkait dengan mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Pertanyaan pertama itu, apakah sensor termasuk komponen utama EVI? Ada yang bisa jawab? Siapa? Silakan. Ya, termasuk Pak. Termasuk. Termasuk. Baik. Ada lagi? Ya Pak. Ya, silakan. Termasuk Pak. Termasuk. Ya. Siap. Ada lagi? Siap sudah Pak. Ya. Termasuk Pak. Baik. Kemudian memang EVI itu adalah satu bagian dari EMS. Kemudian EVI itu tidak lari dari antara sensor, ECU dan aktuator. Oke. Pertama, saya ini dulu. Pertanyaan kedua. Yang kedua pertanyaannya adalah, apa saja sensor yang Anda ketahui sebelum kita belajar? Yang bisa menjawab? Jawab. Oke, satu. Silakan, si Yasmi. Pertama IAC Pak. Kemudian Itu termasuk sensor. Nah, Dan MAP itu juga termasuk sensor, dan O2 itu juga termasuk sensor, ECU knock sensor, dan crankshaft sensor. ya. Terima kasih. Ada lagi? Oke, Izin Isti. nambah Pak, TPS juga termasuk sensor Pak, yaitu throttle position, CMP, camshaft position, dan lambda ECT, engine coolant temperature termasuk Siap. sensor. Ya. Coba. Wah, jangan dinamakan Pak. Ya. Selanjutnya itu ada CKP atau camshaft position sensor. Yang kedua ada CMP atau camshaft position sensor, dan yang ketiga ada CPS atau throttle position sensor. Oke, terima kasih. Kasih aplaus untuk
memahami apa yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya kita lihat tayangan video terkait dengan menentukan dan menerapkan dan merawat engine management system. Tentu yang pertama kita mengidentifikasi nama dan jenis sensor ya. Kemudian yang kedua kita menentukan cara perawatan melalui video ini. Baik, mohon diperhatikan. Kemudian ada yang terlewat dengan saya. Dalam proses belajar ini saya akan lakukan observasi kepada Anda, baik sikap maupun terkait dengan keaktifan Anda dalam belajar di kelas ini. Oke? Silakan diperhatikan video berikut ini. Engine management system merupakan suatu sistem pengatur mesin yang di dalamnya memiliki komponen utama. Yang antara lain adalah yang pertama itu sensor, kemudian yang kedua adalah engine, kemudian yang ketiga adalah aktuator. Dari tiga komponen utama ini diatur oleh sistem yang bernama engine management system atau disingkat dengan EMS. Dalam menerapkan dan merawat engine management system, nama dan jenis sensor. Kita harus tahu nama-nama sensor yang ada pada kendaraan, khususnya di ruang mesin, seperti IAT, seperti MAP, kemudian O2 sensor, kemudian OCP, kemudian CKP, dan remote sensor, dan banyak lagi sensor-sensor yang ada di kendaraan ini, khususnya di ruang mesin. Jadi kita mengidentifikasi nama dan jenis mana yang sensor, mana yang aktuator. Baik, setelah kita identifikasi nama dan jenis sensor, yang kedua itu menentukan cara perawatan engine management system. Yang pertama, kita harus memastikan kendaraan ini pada posisi kerja. Yang kedua, kita memeriksa kondisi kendaraan berdasarkan acuan servis. Yang pertama itu memeriksa baterai, kemudian yang kedua memeriksa teknologi mesin, kemudian yang ketiga memeriksa cairan pendingin mesin, kemudian yang keempat memeriksa kondisi bus, kemudian yang terakhir memeriksa kendaraan tersebut. Kita cek lampu cek engine. Itu adalah tahapan-tahapan kita menentukan cara perawatan engine management. Oke, mari kita lihat sensor tersebut. Yang pertama itu adalah sensor atau throttle position. Selanjutnya kedua sensor atau bagian sensor. Baik, selanjutnya adalah sensor position cam. Untuk selanjutnya ini adalah ABS. Kurang dengar ya? Di sini scoring ini.
Yang keempat, kita melakukan perawatan berkala engine management system. Yang pertama, kita harus menggunakan minimal sarung tangan, menggunakan garis plastik. Kemudian yang kedua, kita harus menyiapkan alat yang digunakan untuk melakukan perawatan berkala pada engine management system. Yang pertama, kita memeriksa baterai. Dalam memeriksa baterai, yang pertama kita harus periksa dengan ini adalah negatif adalah kalau terjadi pengapuran kita pastikan kemudian yang kedua, kita mengukur tegangan menggunakan baik analog ataupun digital. Ini yang saya gunakan saat ini adalah digital. Kita posisikan dia di all titik. Kemudian kita verifikasi 0, 2, 3. Posisikan ini negatif, kemudian kita letakkan di kita baca berapa arus yang terhadap ini adalah 12. Baik, posisi tegangan baterai baik. Setelah mengukur tegangan baterai, kita mengukur berat jenis cairan baterai menggunakan hidrometer. Ya. Dilihat dari kondisi baterai ini adalah negatif, jadi harus dilakukan. Kalau dia baik, maka posisinya adalah good. Baik, jadi kondisi baterai saat ini. Yang kedua, kita memeriksa level oli. Kita boosting oli. Salah. Kemudian kita masukkan kembali. Kemudian kita baca atau kita perhatikan di mana posisi oli saat ini. Ini adalah level oli saat ini. Ini adalah level oli. Kalau kita lihat dari lapisan oli yang berada pada strip oli pas di posisi level tertinggi. Jadi untuk kondisi oli baik, kemudian yang kedua kapasitas oli kondisi. Yang ketiga, kita memeriksa level cairan pendingin. Baik, di cairan pendingin ini ada level low dan high. Kalau cairan pendingin ini kapasitasnya di bawah low, maka kita harus melakukan hati. Kalau dia di bawah low, yang kedua itu memeriksa kondisi cairan pendingin. Secara visual kita lihat di sini ada seperti berwarna merah. Yang keempat, kita memeriksa fuse positif. Di box ini kita periksa kondisi siklik. Kalau dia hangus, maka kita lakukan penggantian. Di sini ada titik. Dan cek secara visual. Bila ada shock, maka kondisi ini akan kosong atau hidup. Kalau kita lihat kondisi saat ini, yang terakhir adalah memeriksa dalam kondisi ini. Kondisi mesin yang itu adalah dengan mengecek apabila lampu cek ini menyala dalam posisi mesin itu, maka kemungkinan ada kerusakan pada komponen elektronik yang berada pada kendaraan. Kalau kita lihat posisi saat ini, cek engine tidak hidup, sudah hanya berakhir.
Baik, tahapan-tahapan dalam melaksanakan menerapkan cara perawatan dan merawat berkala engine ada 4 tahap. Yang pertama, kita mengidentifikasi nama dan jenis sensor. Yang kedua, menentukan cara perawatan engine. Yang ketiga, menunjukkan nama dan jenis sensor pada kendaraan. Kemudian yang terakhir adalah melakukan perawatan berkala engine system pada kendaraan. Mudah-mudahan video singkat ini bisa membantu memahami dalam menerapkan cara perawatan dan merawat berkala engine system atau disebut sebagai ECU. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Baik, terima kasih sudah mengamati tayangan ini. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi masalah. Tentu ada pertanyaan di situ kan, Pak. Ini kan yang diperintahkan atau yang ditugaskan adalah mengidentifikasi nama dan jenis sensor. Sedangkan dalam rangkaian engine management system itu ada 3. Yang pertama sensor, kemudian yang kedua ECU, kemudian yang ketiga seperti video yang saya tampilkan. Sekarang bagaimana cara membedakan antara sensor dengan aktuator? Rizky. Sensor dengan aktuator. Bagaimana cara membedakan? Rizky? Tidak tahu. Ya. Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab saya akan kasih roti. Siap. Silakan. Sensor yaitu satu secara otomatis yang mengidentifikasi kerusakan pada engine pada kendaraan. Kalau aktuator itu lebih kayak sistem pendinginan bermesin. Oh, silakan. Pak, Pak, silakan. Pak. Ya. Kalau kantor Pasti. itu sepertinya untuk apa Pak? Untuk ke kayak ke injektor gitu Pak? Nah, Ke melihat kerusakan pada injektor dan komponen-komponen injektor Pak. ya. Terus bisa tambahkan? Tidak bisa. Siap. Oke, bentar ya. Saya kasih dulu penyemangat ini. Oke. Tadi si Erlangga. Nah, kemudian si Asli. Ini setelah ini kegiatan inti kita. Ada yang bisa tambahkan? Wahyu? Bagas? Amri? Jadi sensor ini kan kemarin sudah saya sampaikan ya kan. Mudah-mudahan. Coba Rismawati kayaknya udah senyum-senyum deh. Ya, masih ingat ya yang saya sampaikan kemarin terkait dengan sensor dan aktuator? Hah? Gimana? Oh, siap. Ada yang bisa menjawab? Adam? Siap, tidak bisa Pak. Baik. Sensor itu dia menerima arus, tapi dia harus mengirimkan arus kembali ke ECU. Apa data yang dia dapatkan? Oke? Untuk aktuator, dia hanya mendapatkan perintah dari ECU berdasarkan data yang dikirimkan oleh sensor. Oke? Bagaimana cara membedakannya? Silahkan digali di sumber informasi atau sumber belajar di modul. Mana yang sensor, mana yang aktuator. Siap? Siap, Pak. Sampai sini ada pertanyaan, Bagas? Siap, tidak, Pak. Oke. Baik. Terkait dengan identifikasi masalah dengan nama dan jenis sensor itu sudah jelas.
silahkan sekarang bentuk kelompoknya. Duduk sesuai dengan kelompok. Silakan. Dengan identifikasi masalah yang harusnya ada yang bertanya. Begitu. Ya. Mungkin sudah ingat saat ini. Silakan kalau ada yang bertanya sebelum kita lanjut. Bagas? Ada Pak. Hah? Bagaimana cara mengatasi jika seseorang yang salah mengidentifikasi saat merawat sistem manajemen engine, Pak? Oh, siap. Saya perjelas pertanyaannya Bagas ya. Ya, Pak. Jadi bagaimana Pak cara mengidentifikasi nama dan jenis sensor dan menentukan, kan itu dia, dan menentukan cara perawatannya. Ada yang bisa jawab? Siap, Pak. Ya, silakan. Ada Erlangga. beberapa tahap dalam mengidentifikasi dalam permasalahan sensor. Yang pertama, kita harus memperhatikan beberapa cara. Yang pertama yaitu mengecek kesehatan baterai. Ya. Yang kedua, mengecek lampu Ya. pada manajemen sistem sensor. Ya. Yang ketiga, mengecek volume low, sama satu lagi itu open dalam pendinginan, Cara pendingin. ya cara mendingin. Ya. Oke, kasih aplaus untuk kawan-kawan yang sudah menjawab. Saya kasih roti ya, jadi yang lain coba lebih aktif dalam bertanya. Si Erlangga sudah dapat 2. Oke, lanjut. Silakan kalian olah informasinya, kalian dapatkan informasinya melalui sumber belajar yang sudah saya kasihkan di Google Sheet. Pelajari, buka modulnya untuk lebih jelas, kemudian perhatikan videonya kalau memang kurang, atau sebaliknya silakan diskusi dengan tertib tanpa bersuara, menggunakan Android masing-masing. Saya kasih waktu 10 menit kurang lebih. Nanti akan saya kasih pertanyaan, atau kalau ada yang ingin bertanya, misalnya Wahyu ingin bertanya, Pak, bertanya soal dengan bagaimana cara mengerjakan di LKPD. Kalau sudah paham silakan kerjakan. Saya rasa di LKPD sudah jelas apa perintahnya. Silakan. Silakan kumpulkan datanya atau informasi berdasarkan sumber belajar yang sudah saya berikan kepada Anda sekalian melalui Google Sheet. Seiring dengan kegiatan Anda diskusi, saya akan tetap observasi kegiatan Anda, bagaimana keaktifan Anda dalam mengumpulkan data di kelompoknya masing-masing. Jadi saya harap keaktifan dari Anda masing-masing bisa dimunculkan di kegiatan belajar ini. Ini Cok, ini sudah kita Ya, silakan isi. Kalau yang ngambil tadi 2 nih Pak, gimana cara mengerjakan? Mana? Ini Pak. Karena ada Pak bagus jelek gitu Pak. Ya, jadinya intinya ini kata-katanya saja yang kita masukkan kemari. Ini nanti dilakukan di pertemuan ini. Kalau mau diisi ulang aplikasi ya. Perlu saya sampaikan, kalau dalam kelompok diskusi, tentukan misalnya poin 2 nama sensornya CKP, maka dalam satu kelompok itu sama poin 2 adalah CKP. Ya, jadi jangan ada perbedaan antara satu orang dengan orang lain terkait dengan menuliskan nama sensor yang ada di LKPD masing-masing di kelompok. Jadi
tapi basic-basicnya pakai basic-basic ya. Ya, silakan. Kalau orang ini kan udah sama Pak, ada buat juga. Oh, nggak masalah. Jadi itu tambahan. Kalau sudah terlanjur diisi, ya nggak masalah. Tapi saya mengingatkan tadi kalau belum diisi. Terkait dengan mengumpulkan data, itu kan ada poin 2 ya. Mengumpulkan informasi. Yang pertama, nama dan jenis sensor. Kemudian yang kedua, itu menentukan cara perawatan. Di LKPD mungkin sudah muncul, tapi alangkah baiknya coba Anda catatkan saja. Dibuat coret-coretannya di bawahnya, cari kolom yang pas, buat catatannya di bawah. Berdasarkan video yang saya sampaikan. Mungkin di situ sudah saya buat ya, tolong tidak tadi, tapi coba ditulis tangan saja supaya ingat.
gladiator. Silakan. Rio. Ada pertanyaan? Mohon perhatiannya untuk terkait dengan pengolahan informasi itu waktunya 10 menit. Jadi nanti pas pukul 9 kita sudah siap untuk melakukan presentasi masing-masing kelompok. Oke, silakan diskusi kembali terkait dengan pengolahan informasi dan lebih tertib ya. Untuk menggerakkan atau mengatasi mekanisme untuk menggerakkan
Oh, bagusnya lihat tadi. Oh, itu Oke, baik.
Waktu pukul 9 kurang 2 menit. Apakah sudah siap? Atau Siap. belum? Waktu? Siap. Silakan. Itu referensi tambahan. Iya. Silakan ambil. Ya, tempat resep seperti video tadi kan ada tunjukkan itu kan? Ya. Ini kondisi begini, yang baik. Oke, baik. Waktu sudah berjalan. Masuk kesempatan ini adalah momennya untuk pembuktian informasi yang sudah kalian gali dan diolah informasinya dan siap untuk dipresentasikan. Jadi kita mulai dari kelompok 1 dan seterusnya 2, 3, 4, dan 5. Jadi kelompok yang lain boleh memberikan masukan, tidak harus seperti misalnya Rizmawati sebagai ketua di kelompok 2 memberi masukan, tapi kalau di lainnya kelompok 3, 4, 5 ingin memberi masukan atas penyampaian dari kelompok 1, silakan untuk menjadi dari tambah untuk kalian dan saya. Baik. Baik.
saatnya kita melakukan pembuktian terkait dengan pengolahan informasi dan informasi. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Siapa yang ingin mempresentasikan kelompok 1? Ya, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dalam pembelajaran kita hari ini mengenai engine, yaitu ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama itu ada komponen pada engine dan jenisnya. Saya bacakan satu. Yang pertama komponen dalam engine yaitu MAP sensor. Yang kedua MAV sensor. Yang ketiga TPS sensor. Yang keempat CIP sensor. Yang kelima IST volume actuator. Yang keenam OCF valve yaitu aktuator. Yang ketujuh knock sensor. Yang kedelapan volume switching aktuator. Dari situ saya sampaikan lagi, apakah teman-teman semua ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Silakan, Ismawati. Masukan dari saya sebaiknya disertakan gambar agar mudah dipahami. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin dimasukkan? Siap, izin menambahkan Pak. Ya. Kalau bisa yang nama-nama seperti TPS itu disebutkan apa di TPS itu, misalnya apa gitu. Jadi lebih paham, Oke, apa tadi Pisti? Bisa diulang. TPS yaitu total position sensor. Oh, siap. Jadi lebih jelas ya namanya, informasinya. Kemudian yang disampaikan oleh Ismawati tadi bahwasanya disertakan dengan gambarnya. Mungkin kemudian nanti kita bisa sertakan gambarnya ya, Erlangga, Baik, Pak. untuk kelompok yang lain karena terhubungan dengan waktu. Ya, saya teruskan lagi yaitu di sini ada beberapa hal yang harus kita pahami dari video yang sudah kita lihat, yaitu cara langkah kerja dalam merawat engine. Nah, di sini yang pertama itu adalah cek alat, pasang pelindung kendaraan. Di dalam video yang kita simak bersama, hasil pemeriksaan itu sangat baik. Sebelumnya melakukan perawatan engine itu kita harus menggunakan safety, yaitu keselamatan. Dalam pemeriksaan tersebut ada beberapa alat pendukung safety, yaitu sarung tangan, baju praktek, sepatu, dan banyak lainnya. Yang kedua yaitu pemeriksaan posisi baterai. Dalam video sekali lagi kita lihat, yaitu pemeriksaan baterai pada video sangat bagus. Keterangannya pemeriksaan baterai di video sesuai dengan cara rawat yang baik. Dalam kondisi baterai memiliki tegangan arus yang normal, memiliki cairan yang stabil, tidak terlalu habis dan tidak penuh, dan juga kita bisa melakukan cara lain, yaitu membersihkan pengapuran jika ada pengapuran pada baterai dengan cara menggunakan sikat kawat. Yang ketiga yaitu pemeriksaan oli mesin, minyak rem, air radiator yang kita lihat dalam video, yaitu pemeriksaan sangat baik. Dalam pemeriksaan di situ posisi oli yaitu pada volume tertinggi yang menandakan tidak ada kendala atau kebocoran dalam oli, sangat baik. Yang keempat yaitu pemeriksaan level cairan pendingin. Ada dua, yaitu full atau low, full dan low. Jika cairan pendingin berada pada titik teratas yaitu full, itu sangat baik. Dan jika cairan pendingin berada di titik paling bawah atau low, itu tandanya kondisi cairan pendingin
tidak baik atau bisa kita tambahkan dengan cairan pendingin supaya titik bisa kembali lagi ke atas. Yang kelima adalah pemeriksaan kondisi FOS atau screen. Yang kita lihat bersama pada video, screen tidak ada kerusakan, yaitu biasanya kerusakannya terbakar atau hangus. Yang kita lihat bersama, posisi screen pada video yang kita lihat bersama itu sangat baik dan tertata. Yang keenam, pemeriksaan kendaraan saat hidup, cek lampu dan engine. Jika sudah melakukan 5 rawat tadi, kita melakukan pemeriksaan lampu dalam mesin hidup. Kita bisa menghidupkan mesin terlebih dahulu dan memeriksa lampu otomatis engine di dalam kabin. Jika lampu hidup, maka kemungkinan ada kerusakan dalam engine. Jika lampu tidak hidup, berarti semuanya normal. Sampai sini yang saya sampaikan, ada yang kurang jelas. Jika tidak ada yang kurang paham atau jelas, bisa ditanyakan. Saya persilahkan. Sedikit tambahan untuk Erlangga dari saya. Itu terkait dengan pemeriksaan kendaraan, itu kan ada lampu, itu namanya lampu cek engine. Ya, lampu cek engine ya. Jadi kalau dia ada kerusakan pada saat kendaraan hidup, maka cek engine-nya akan hidup, berkedip atau dia hidup secara start. Baiknya pada saat engine itu hidup, maka lampu cek engine akan mati. Berarti itu bisa dipastikan kendaraan itu dalam kondisi normal. Kemudian untuk cairan pendingin itu apabila dia levelnya itu di low, itu bisa dibilang baik ya. Tapi kalau dia di bawah low, maka kita harus tambahkan. Jadi walaupun dia posisinya low, tetap dia baik ya. Baik atau tidak baiknya dari sebuah cairan pendingin adalah, pertama dia berubah warna, kemudian dia bercampur atau ada minyak sekali. Jadi itu kondisi ya. Tapi kalau untuk level di bawah low, maka sebaiknya kita harus tambah. Saya rasa itu tambahan dari saya. Terima kasih. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Silakan dulu. Ya, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita random ya. Ada juga waktunya berjalan. Coba di kelompok 3. Kelompok 3. Ini kelompok 3? Ini ya, kelompok 3. Silakan presentasikan. Singkat dan padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami tentang identifikasi nama dan jenis sensor dan menentukan cara perawatan. Yang pertama, identifikasi nama dan jenis sensor. Contohnya, cek air temperatur termasuk jenis sensor, manifold, absolut, pressure termasuk jenis sensor, oksigen atau O2 termasuk jenis Mohon perhatiannya untuk terkait dengan pengolahan informasi, itu waktunya 10 menit. Jadi nanti pas pukul 9 kita sudah siap untuk melakukan presentasi masing-masing kelompok. Oke, silakan.
kembali terkait dengan pengolahan informasi dan lebih tertib ya menggunakan untuk menggerakkan atau mengatasi mekanisme untuk menggerakkan
Oke, baik. Waktu pukul 9 kurang 2 menit. Apakah sudah siap? Atau belum waktu? Siap.
silakan. Itu referensi tambahan. Iya. Iya, iya. Apakah sudah siap? Atau Oke, baik. Waktu sudah berjalan. Masuk kesempatan ini adalah momennya untuk pembuktian informasi yang sudah kalian gali dan diolah informasinya dan siap untuk dipresentasikan. Jadi kita mulai dari kelompok 1 dan seterusnya 2, 3, 4, dan 5. Jadi kelompok yang lain boleh memberikan masukan, tidak harus seperti misalnya Rismawati sebagai ketua di kelompok 2 memberi masukan, tapi kalau di lainnya kelompok 3, 4, 5 ingin memberi masukan atas penyampaian dari kelompok 1, silakan, itu menjadi nilai tambah untuk kalian dan saya. Baik. Baik. Saatnya kita melakukan pembuktian terkait dengan pengolahan informasi dan menggali informasi. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Siapa yang ingin mempresentasikan kelompok 1? Ya, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dalam pembelajaran kita hari ini yang mengenai engine, yaitu ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama itu ada komponen pada engine dan jenisnya. Saya baca satu-satu. Yang pertama, komponen dalam engine yaitu MAP, sensor. Yang kedua, Rismawati. Masukan dari saya sebaiknya disertakan gambar agar mudah dipahami. Baik, terima kasih. Bisa yang nama-nama seperti TPS itu disebutkan apa di TPS itu, misalnya apa gitu. Oh, kepanjangannya. Oke, apa tadi Kristi? Jadi ulang, TPS yaitu Total Position Sensor. Oh, siap. Jadi lebih jelas ya, Iya, Pak. apanya Siap. informasinya. Kemudian yang disampaikan oleh Rismawati tadi bahwasanya disertakan dengan gambarnya. Mungkin kemudian nanti kita bisa sertakan gambarnya ya, Erlangga, Baik, Pak. untuk kelompok yang lain karena berhubungan dengan waktu. Ya, saya teruskan lagi yaitu di sini ada beberapa hal yang harus kita pahami dari video yang sudah kita lihat, yaitu cara langkah kerja dalam merawat engine. Di sini yang pertama itu adalah cek alat, pasang untuk pemeriksaan oli mesin, minyak rem, air radiator yang kita lihat dalam video, yaitu pemeriksaan sangat baik. Dalam pemeriksaan di situ posisi oli yaitu pada volume tertinggi yang menandakan tidak ada kendala atau kebocoran dalam oli, sangat baik. Yang keempat yaitu pemeriksaan level cairan pendingin. Ada dua, yaitu full atau open, low, full dan low. Jika cairan pendingin
berada pada titik teratas yaitu full itu sangat baik, dan jika cairan pendingin berada atau low itu tandanya kondisi cairan pendingin tidak baik, atau bisa kita tambahkan dengan cairan pendingin supaya titik bisa kembali lagi ke atas. Yang kelima adalah pemeriksaan kondisi FOS atau screen. Yang kita lihat bersama pada video, screen tidak ada kerusakan, yaitu biasanya kerusakannya terbakar atau hangus. Yang kita lihat bersama, posisi screen pada video yang kita lihat bersama itu sangat baik dan tertata. Yang keenam, pemeriksaan kendaraan saat hidup, cek lampu dan engine. Jika sudah melakukan 5 rawat tadi, kita melakukan pemeriksaan lampu dalam mesin hidup. Kita bisa menghidupkan mesin terlebih dahulu dan memeriksa lampu otomatis engine di dalam kabin. Jika lampu hidup, maka kemungkinan ada kerusakan dalam engine. Jika lampu tidak hidup, berarti semuanya normal. Sampai sini yang saya sampaikan. Ada yang kurang jelas? Jika tidak ada yang kurang paham atau jelas, bisa ditanyakan. Saya persilahkan. Langkah dari saya itu terkait dengan pemeriksaan kendaraan. Itu kan ada lampu, itu namanya lampu cek engine. Ya, lampu cek engine ya. Jadi kalau dia ada kerusakan pada saat kendaraan hidup, maka cek engine-nya akan hidup, berkedip atau dia hidup secara start. Baiknya pada saat engine itu hidup, maka lampu cek engine akan mati. Berarti itu bisa dipastikan kendaraan itu dalam kondisi normal. Begitu. Kemudian untuk cairan pendingin itu apabila dia levelnya itu di low, itu bisa dibilang baik ya. Tapi kalau dia di bawah low, maka kita harus tambahkan. Jadi walaupun dia posisinya low, tetap dia baik ya. Baik atau tidak baiknya dari sebuah cairan pendingin adalah pertama dia berubah warna, kemudian dia bercampur atau ada minyaknya sebagainya. Jadi itu kondisi ya. Tapi kalau untuk level di bawah low, maka sebaiknya kita harus tambah. Saya rasa itu tambahan dari saya. Terima kasih. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Ini kelompok 3. Ini ya, kelompok 3. Silakan presentasikan. Presentasikan daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami tentang identifikasi nama dan jenis sensor dan menentukan cara perawatan. Yang pertama, identifikasi nama dan jenis sensor. Contohnya, ngecek air temperatur termasuk jenis sensor, manifold absolute pressure termasuk jenis sensor, oksigen atau O2 termasuk jenis sensor, oil control valve atau OCV termasuk jenis sensor, knob sensor termasuk jenis sensor, crankshaft sensor termasuk jenis sensor, vacuum switching valve termasuk jenis aktuator, idle speed control valve termasuk aktuator. Yang kedua, terima kasih kepada kelompok 3. Kasih aplaus. Silakan ditutup untuk masukannya nanti sambil berjalan. Silakan. sekian itu saja hasil kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari penampilan 5 kelompok tadi, salah satunya ada dari kelompok 1 dan kelompok 3. Jadi mungkin masukan-masukan dari yang sudah diberikan kawan-kawan atau teman-teman kalian
tentunya di kelompok yang tidak tampil seperti kelompok 2, 4, dan 5 bisa menyimpulkan berdasarkan masukan yang sudah diberikan. Jadi dari kelompok 2, 4, dan 5 saya akan pilih. Coba kelompok 2 bisa dipresentasikan berdasarkan masukan-masukan yang sudah kalian berikan kepada kelompok 1 untuk menyempurnakan di LKPD kalian. Silakan. Pada waktunya kami persilakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bagaimana mengidentifikasi dan menentukan cara perawatan. Nama komponennya ada MAP atau manifold atau Air pressure. pressure termasuk sensor. O2 kepanjangannya oksigen termasuk sensor. OCV kepanjangannya oil control valve termasuk sensor. NOT termasuk sensor. Rensal termasuk sensor. TPS kepanjangannya throttle postion termasuk sensor. Selamat pagi. Kasih aplaus untuk kelompok. Baik, dari 5 kelompok 2 sudah mempresentasikan, kemudian disempurnakan oleh kelompok 2. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa mempresentasikan semuanya. Di kegiatan pembelajaran ini saya rasa cukup. Selanjutnya adalah kita masuk pada kegiatan penutup. Di kegiatan penutup ini, yang pertama silakan Ananda kerjakan evaluasi dan jurnal refleksi serta instrumen survei di Google Sheet yang sudah saya share melalui WA Group beberapa hari yang lalu. Silakan. Jurnal, Pak. Tanya, Pak. Di jurnal. Ya. Ini apa, Pak? Pak, mengisi presensi aja Pak. Kita sudah selesai? Sudah. Jadi, selanjutnya setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, tentunya kita bisa menyampaikan rangkuman pembelajaran secara utuh. Jadi silakan kepada Ageng untuk menyampaikan rangkumannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, saya di sini akan merangkum hasil pembelajaran hari ini. Modul yang pertama yaitu menerapkan cara perawatan engine management system dan merawat berkala engine management system. Ada macam-macam nama komponen sensor yang ada di ruang mesin, dari IAT, O2, MAP sampai ke crankshaft sensor. Cara perawatan engine management system: kita memeriksa kondisi kendaraan dengan acuan servis dari memeriksa oli, memeriksa cairan di mesin, memeriksa baterai hidup atau mati. Itu saja rangkuman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ageng. Kemudian untuk refleksi kepada Asli. Apa Pak? Refleksi pembelajaran ya. Refleksi pembelajaran pada hari ini. Dalam pembelajaran ini kita dapat mengetahui tentang
cara merawat engine management system, dan jenis-jenis sensor yang kita dapat dari pembelajaran tadi. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Singkat, padat, tapi berbobot ya. Kita hari ini Anda mampu mengidentifikasi nama dan jenis sensor pada kendaraan atau engine management system. Kemudian yang kedua, Anda dapat menentukan cara perawatan. Melalui apa? Melalui sumber belajar yang sudah saya kasih, melalui video, melalui modul belajar dan sebagainya. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana cara menunjukkan jenis sensor langsung pada kendaraan. Kemudian yang kedua, kita melakukan perawatan. Tapi di pertemuan berikutnya juga kita akan mendiagnosis kerusakan pada engine management system. Artinya mendiagnosis kerusakan yang muncul baik melalui DTC atau melalui MIL. Jadi itu dia pembelajaran yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Jadi harapannya ini sudah bagus, cuman pada saat diskusi suaranya lebih dikecilkan. Kemudian pada saat kawan mempresentasikan, sebaiknya kita fokus kepada kawan mempresentasikan. Jadi kita lebih paham apa yang disampaikan dan apa yang ingin kita berikan. Kemudian dari sekian banyak saya observasi terkait dengan mengolah dan mengumpulkan data, ada aktif. Kemudian terkait dengan menanya dan mengamati juga ada aktif. Untuk mengkomunikasikan itu bukan hanya melalui presentasi saja, tapi juga dalam kelompok Anda mengkomunikasikan ini baiknya seperti apa, yang dan sebagainya, itu juga salah satunya terkait dengan mengkomunikasikan. Jadi tidak harus tampil. Kemudian beberapa saya kasih bonus seperti roti ini. Jadi siapa yang bisa memberikan masukan, mungkin tidak semuanya saya kasih, tapi harapannya itu sebagai motivasi untuk Anda. Jadi pembelajaran kita ini bagaimana supaya kalian, saya kasih sedikit informasi atau sedikit kata kunci atau stimulus, jadi kalian cari informasi itu. Jadi itulah konsep belajar yang baik sebenarnya. Saya rasa itu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, sebaiknya kursinya kembali ke seperti semula. Baik. Semangat. Baik. Terima kasih. Aplaus untuk kita semua. Karena kegiatan pembelajaran hari ini juga sudah selesai, maka alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Mungkin tidak saat ini, tapi kedepannya kita bisa menggunakan ilmu yang kita pelajari saat ini. Amin. Harapannya juga apa yang kita dapatkan bisa berguna untuk orang lain dan kita sendiri. Silakan ditutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas. Duduk, siap, gerak. Mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita beramar agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih saya ucapkan. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Silakan tinggalkan ruangan ini. Apa saya ditinggalkan aja, Pak? Boleh kumpulkan, boleh? Jadi rapi dan jadi penugasan ya. Seperti penugasan. Bantah. Terus Pak, kelas dulu Pak. Ya. Waalaikumsalam. Ya.